Selanjutnya dari tim C, Dari SMA Pradita Dirgantara. Kami AKN Aktiva siap memberi solusi dalam negeri. Saya Aulia Pengdaviera Juntami. Saya Nita Naila. Dan saya Keiza Lubna Sitanggang. Kami dari SMA Pradita Dirgantara. dan juga pesan-pesan langsung dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kepada Ibu kami persilahkan, Bu. Selamat ya, kalian hebat. Terima kasih sudah hadir di Danapala dan saya ingin menyampaikan terima kasih telah ikut di dalam lomba Olimpiade APBN tahun 2022. Pertanyaannya, jika belanja bunga utang pada komponen belanja sebesar 408 triliun, apa yang seharusnya mengisi huruf J senilai 5 poin, K 3 poin, L 2 poin, dan M 10 poin, 90 detik, dimulai dari sekarang. J itu 1.796 triliun, 1.796 triliun, untuk K 54 triliun, dan untuk yang L pembiayaan utang. Untuk huruf L, jawaban pembiayaan utang betul sehingga mendapatkan poin 2. Soal yang kedua terkait Mandatory spending. Pertanyaannya, berapakah besaran anggaran untuk belanja mandatory spending? Bidang pendidikan, Bidang dan, pendidikan kesehatan dan kesehatan bernilai 15 poin. Dan Dan- pertanyaan kedua, berapakah besaran belanja pemerintah pusat pada APBN tahun anggaran 2000 XXX yang bernilai 5 poin. Oke. 90 detik, kita mulai Dari sekarang. Sekarang. Selanjutnya untuk tim C, untuk pertanyaan A, untuk anggaran kesehatan, Rp 113,25 triliun. Selanjutnya untuk anggaran pendidikan, Rp 453 triliun. 453 T. Dan selanjutnya untuk pertanyaan B, Rp 1.293 T. Untuk tim C benar semua, jadi untuk yang poinnya sebesar 20. pertanyaan ketiga, Terkait dengan postur APBN 2 tahun anggaran. pertanyaannya berdasarkan tabel, tentukan besaran dari beberapa hal, yaitu yang pertama, berapa belanja bunga utang pada TA 2000XX dan 2000 YY Senilai 15 poin. 15 poin, dan yang kedua, berapa persentase kenaikan belanja bunga utang dari TA 2000XX ke 2000 YY. Untuk jawaban dari tim C, untuk pertanyaan A, 2000XXX sama dengan Rp 200T, 2000 YY sama dengan Rp 385T, dan untuk pertanyaan B 92,5%. Tim C benar semua, jadi nilainya 15 tambah 5 jadi 20 poin. Untuk pertanyaan 4 terkait dengan kerangka pengeluaran Jangka jangka menengah. menengah. Untuk pertanyaannya, jika diketahui inflasi terjadi 2024, 2025, 2026, masing-masing 3%, 6%, 5%, maka Hitunglah volume target kinerja output layanan TIK pada tahun 2023 yang dilambangkan dengan huruf X bernilai 10 poin. Dan selanjutnya jumlah pagu output layanan kepegawaian berdasarkan inflasi 2024 yang dilambangkan dengan huruf Y Bernilai 10 poin. Selanjutnya untuk tim C, untuk pertanyaan A, jawabannya adalah Rp 14.420.000, dan untuk pertanyaan B, jawabannya adalah 1.442.000 T. Kalau itu di jawaban A, salah. Iya, soal terakhir di sesi budget analisis. Soal kelima terkait asumsi dasar dan ekonomi makro. Oke, untuk pertanyaannya, tentukan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,35% akan menyebabkan kenaikan surplus anggaran sebesar berapa? Dan untuk yang B, apabila lifting minyak menurun sebesar 6.400 barel per hari, maka penerimaan perpajakan dan PNBP akan berkurang masing-masing sebesar berapa? Tim C, untuk pertanyaan A, itu adalah Rp 31,5 T. Dan selanjutnya untuk pertanyaan poin B, perpajakan sama dengan Rp 0,448 T.
Kami ulangi 0,448 T dan selanjutnya untuk PNBP RP 0,704 T. Untuk pertanyaan B, jawabannya benar untuk perpajakan 0,448 T dan PNBP 0,704 T sehingga mendapatkan poin total 15 poin. Kita masuk akan ke sesi masuk selanjutnya. babak bingo budgeting. Untuk kotak 27 pertanyaannya adalah perencanaan kebutuhan BUMN disusun dengan berpedoman pada standar barang, kebutuhan, dan harga. Perencanaan ini menghasilkan dokumen berupa 10 detik dimulai dari sekarang. RKBMN. Oke, jawaban kami kunci RKBMN. Silakan Dewan Juri. Jawaban tim C benar. Iya, selamat kepada tim C meraih 10 poin. Kotak nomor 19 dipilih oleh tim C. Pertanyaannya adalah pemenuhan standar pelayanan minimum dan rencana strategis bisnis merupakan bagian dari syarat. 10 detik dimulai dari sekarang. Administratif. Oke, jawaban kita kunci syarat administratif. Silakan Dewan Juri. Jawaban tim C benar. Jawaban tim C benar dan 10 poin untuk tim C. Kotak nomor 13 dipilih oleh tim C. Pertanyaannya adalah suatu pengendalian yang memeriksa kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tahapan atau prosedur sebagaimana kontrak yang telah disepakati adalah 10 detik dimulai dari sekarang. Physical control. Physical control. Oke, jawaban dikunci, jawaban dari tim C adalah physical control. Jawaban tepat sekali. Jawaban tepat sekali untuk tim C berhasil mendapatkan 10 poin. Kotak nomor 7 dipilih oleh tim C dan pertanyaannya adalah bagian anggaran yang dikelola langsung oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dinamakan 10 detik dimulai dari sekarang. BABUN, bagian anggaran bendahara umum. Oke, baik. Jawaban tim C, BABUN, bagian anggaran bendahara umum negara. Silakan Dewan Juri. Jawaban tim C tepat sekali. Jawaban tim C tepat 10 poin untuk tim C. Selamat dan kepada tim C mendapatkan 20 poin bingo. bingo. Dan tambahan bonus 20 poin. Silakan Pak Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, tim C siap ya. Pemerintah telah berkomitmen serius dalam menanggapi isu climate change atau perubahan iklim. Ini dengan meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016 dan penetapan penanganan perubahan iklim sebagai program prioritas nasional pada RPJMN 2020 sampai 2024. Melalui APBN, pemerintah juga mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak akibat perubahan iklim. Lantas, apa saja kebijakan pemerintah terkait APBN yang kalian ketahui untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan berikan tanggapan kalian? Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi seperti yang kita tahu, salah satu masalah global saat ini adalah climate change yang juga dialami oleh Indonesia, di mana kita tahu kenaikan suhu mulai terjadi, kemudian kenaikan air laut ya, batas air laut juga ikut terjadi. Nah, pada APBN ini pemerintah melakukan beberapa kebijakan, contohnya pada bidang pendapatan. Pada bidang pendapatan, pemerintah fokus untuk menstimulasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan keberlangsungan energi maupun keberlangsungan dari penghijauan ya Pak. Kemudian untuk belanja negara sendiri pada APBN, belanjanya dikhususkan atau diarahkan kepada belanja pemerintah yang rendah emisi karbon, juga untuk keberlangsungan ketahanan energi. Kemudian untuk pada aspek pembiayaan sendiri, pemerintah melaksanakan APBN secara ekspansif fiskal, di mana pada APBN tersebut lebih diutamakan untuk dapat membangun khususnya pada sektor-sektor yang dapat mendukung keberlangsungan energi maupun menekan terjadinya climate change tersebut Bapak. Kemudian seperti yang kita tahu pada G20 kemarin juga pemerintah juga mengenalkan yang namanya Green Sukuk.
meneruskan untuk mengenalkan yang namanya Green Sukuk kepada negara lain yang seperti kita tahu Green Sukuk sendiri bahkan dilakukan pertemuan dan dibentuk working group untuk membahas Green Sukuk sendiri untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang mendukung proses penghijauan, Pak. Oke, pertanyaan pertama untuk tim C. SKPD bertugas melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak dalam lingkup keuangan daerah. Benar. Penyusunan dan pencetakan DIPA termasuk ke dalam tahap penetapan APBN. Benar. Pertanyaan ketiga, omsen pajak kendaraan bermotor termasuk pengalihan dari bagi hasil pajak kabupaten atau kota. Benar. Pertanyaan keempat, asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu jenis mata anggaran. Selanjutnya dalam pengelolaan BUMN, Kepala Satker berwenang sebagai kuasa pengguna anggaran. Benar. Pertanyaan nomor 6, BLU memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah. Dana otonomi khusus merupakan penerimaan negara yang dialokasikan salah satunya kepada Provinsi Aceh untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus. Benar. Pembangunan tol dan proyek LRT termasuk ke dalam contoh proyek dengan peminjaman kredit oleh pemerintah. Benar. Fleksibilitas belanja BLU berlaku dalam ambang batas yang sudah ditentukan pada RKA. Salah. Selanjutnya 10, perubahan lifting minyak dan gas pada asumsi dasar ekonomi makro menyebabkan perbedaan antara perencanaan dan realisasi PNBP. Benar. Selanjutnya belanja untuk keperluan pengiriman surat dinas termasuk ke dalam belanja barang operasional. Salah. Selanjutnya penyelenggaraan penyuluhan bagi bidan desa oleh Kementerian Kesehatan termasuk ke dalam jenis swakelola tipe 1. Benar. Selanjutnya EKA atas aspek implementasi dilaksanakan pada tingkat eselon 1 dan kementerian lembaga. Salah. Selanjutnya pemusnahan barang milik negara BUMN dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan pengguna barang. Salah. Urusan pemerintahan absolut merupakan unsur pemerintahan yang diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat dengan berlandaskan Benar. pada asas sentralisasi. Benar. Ya? Benar. Nah, ya. Oke, sudah dijawab 15 pertanyaan. Kami lanjutkan pembacaan soalnya. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan perhubungan merupakan beberapa contoh urusan pemerintahan yang dapat diserahkan ke daerah karena, silahkan. Tim C. Urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Baik, terima kasih jawabannya. Kami persilakan Dewan Juri memberikan penilaian. Jawaban benar. Jawaban benar dan tim C berhasil mencuri poin. Pertanyaan kelima. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pejabat yang berperan sebagai pengelola barang milik daerah adalah? Silakan tim C. Daerah. Silakan. Jawaban benar. Pertanyaan nomor 7. Apabila BUMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang, artinya BUMN. Silakan tim C. Dihapuskan dari daftar barang. Baik. Jawaban benar. Pertanyaan nomor 9. Monef pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPPN, Kanwil DJPB dan Direktorat. Silakan tim C. Review pelaksanaan anggaran. Jawaban benar. Untuk pertanyaan nomor 13. Rancangan awal RKP dan pagu indikatif menjadi dasar penyusunan. Silakan tim C. Rancangan kerja KL. Dewan Juri. Ya, jawaban benar. Juara 2 Olimpiade APBN 2022 jatuh kepada SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Jawa Tengah. dari tim AKN Aktiva. Tim AKN Aktiva akan mendapatkan apresiasi berupa dana pendidikan sebesar 21 juta rupiah